saya bukan penulis. Saya cuma beli kitab ibu, ya lalu saya tunjukkan isinya ke ibu. Kenapa saya yang disalahin? Kenapa saya yang disalahin coba? Iya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu memberitakan tentang Bible Kristen itu dengan pendusta. Loh, ini sekali lagi ya. Memberitakan itu seperti Edis, ada dalil. Nah, nih. Saya bacakan lagi ya Bu ya. Yeskel 16 ya. Ini nggak ada saya ubah ya. Nggak ada saya ubah ya. Bukan saya yang nulis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan, baca sendiri. Tuh. Nah, ini kitab ibu, Alkitab ibu. Bukan saya yang tulis ya Bu ya. Oh, ini bukan saya yang tulis ya. Aduh. Oh, nanti ibu tuduh. Alkitab itu apa? Nanti ibu tuduh saya pula. Emang ada kan gitu. Seperti itu kan tidak ada. Kenapa? Ustaz mengerti nggak apa tertulis di Alkitab? Makanya itu yang tertulis saya mengerti. Saya tunjukkan sama ibu kan. Saya tunjukkan sama ibu tulisannya begitu. Silakan ibu jelaskan sama saya. Maksud saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menarik sekali. Ternyata ada sebuah kitab suci yang bila ayat-ayatnya dibacakan di depan umum justru membuat sebagian umatnya sendiri tertunduk malu. Bukan karena tidak paham maknanya, tetapi karena isi ayatnya agak sulit dibacakan dengan tenang tanpa membuat suasana canggung. Beberapa bahkan memilih berhenti di tengah bacaan, bukan karena lelah, tetapi karena kata-katanya terlalu berani untuk ukuran teks yang katanya dianggap suci. Ada pula kabar bahwa kitab ini sempat menuai perdebatan di negara-negara barat, di Amerika. Bahkan sebagian pihak menilai isinya tidak layak untuk anak-anak. Nah, apakah benar sebuah kitab yang seharusnya menuntun moral justru menyimpan kalimat yang bisa membuat pendengarannya salah tingkah? Nah, mari kita simak bersama perdebatan menarik ini. Perdebatan tentang kitab suci yang konon terlalu jujur dalam menggambarkan sisi manusia. Coba buktikan. Baik. Coba ibu baca ya. Yesus itu berbuat. Baik, coba ibu baca ya. Kitab ibu ya. Nih, coba bacakan Bu. Yeskel 23:3, yuk. Jangan potong ayat seperti itu, Pak. Ya udah ya kita dari atas lagi, kita dari atas nih dari atas ya, bacain dari atas. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susah, di jama-jama. Jangan motong-motong Alkitab. Iya terus nih. Jangan membalikkan fakta. Ini kitab ibu. Diri yang terang. Bu, ini kitab ibu dibaca ya. Saya nggak ada membalikin fakta. Jangan Ustaz. Loh. Bu, ini kitab ibu, Bu. Ini bukan Quran saya, ini kitab ibu. Saya selalu baca Alkitab, saya tahu. Ya iya, ini Alkitab Anda nih. Ini kan Alkitab Anda nih. Mau di sini kah saya bukakan juga? Itu tidak pas yang Ustaz ambil, itu tidak pas. Tidak pas, kita buka di sini ya. Ustaz hanya motong-motong Alkitab itu. Oke, kita buka di sini ya. Mau? Buka di situ. Oh, baik. Ya. Buka di sini katanya teman-teman ya. Mana satu yang Yesus itu berbicara tentang kayak Muhammad? Tidak ada. Ya, bentar ya. Yesus menceritakan tentang terang. Sebentar. Ini kitab ibu ya, sebentar ya Bu ya. Sabar. Itu Pak Ustadz itu memfitnah.
Loh, kamu fitnah manusia ke dalam. Loh, kamu fitnah? Enggak, dan ini ya Bu ya, ini kitab Ibu ya, saya bukakan ya. Bu, hanya Bu, orang ya. bodoh yang percaya sama Ustadz ini. Sebuah momen mengejutkan terjadi ketika seorang ibu beragama Kristen mencoba membaca salah satu ayat di dalam Bibelnya sendiri. Tetapi baru separuh ayat dibaca, tiba-tiba ia terdiam. Wajahnya berubah dan dengan nada canggung ia menutup Bibelnya itu. Rupanya isi ayat yang dibacanya mengandung kalimat yang tidak lazim untuk dibaca di ruang publik. Banyak orang terkejut sebab ternyata kitab yang selama ini dianggap penuh tuntunan rohani justru menyimpan ungkapan yang terdengar sangat duniawi, sangat tidak pantas, apalagi jika didengarkan oleh anak-anak. Nah, dari sinilah muncul perdebatan, apakah teks semacam itu seharusnya tetap dibaca atau disaring demi menjaga kesopanan di depan anak-anak dan para jemaat gereja. Tetap dibaca apa adanya ataukah difilter? Nah, sebuah diskusi menarik yang membuka mata bahwa tidak semua yang disebut suci selalu mudah dibacakan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Bu, nih ya, Alkitab ya. Nah ya. Buka dari. Oke. Buka. Nah, mari kita baca. Coba Ibu bacain. Terdekat, karena setahu saya di Alkitab itu. Nih, udah saya dekat ini. Tidak ada kata yang sembarangan. Macam saya dekat ini. Tetek montok, perawan, boleh digauli itu nggak ada di situ. Nah, makanya ini Ibu bacalah. Coba Pak Ustadz baca, saya nggak nampak. Nih ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak perempuan. Ada dua perempuan, anak dari satu ibu. Mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah, diremas-remas, dada keperawanannya dipegang-pegang tuh. Sekarang gini Pak Ustadz. Ini kan ya skill ya, kitab Ibu ya. Manusia berbuat dosa. Firman Tuhan berfirman, janganlah kamu seperti. Baca terus itu, belum habis itu. Iya, kalau Ibu kagak percaya, kalau ibu kagak percaya, Ibu bisa buka kitab Ibu langsung di rumah gitu, lihat ya. Itu Bu, saya sarankan untuk Ibu langsung buka gitu di rumah Ibu gitu. Pak Ustadz jangan kayak begitu. Kalau saya kan hanya menunjukkan yang tertulis, Bu. Salah gitu. Ini bohong menunjukkan apapun. Di mana saya bohongnya? Di HP sudah saya tunjukkan, di kitab Anda sudah saya tunjukkan. Di mana, Bu? Di mana saya bohongnya? Masya Allah Ibu ini, ya. Makanya Ibu, biar Ibu tidak menuduh saya bohong, Ibu buka kitab Ibu sendiri yang saya tunjukkan. Jangan Pak Ustadz salah arti. Ini tiba-tiba saya yang disalahkan, teman-teman. Di situ kan bukan Yesus yang. Aduh, kenapa sih? Aduh. Yesus hanya mengajarkan yang baik untuk manusia supaya manusia jangan berbuat dosa. Tapi Ustadz ini membalikkan kenyataan. Seolah-olah Yesus yang menyuruh dan berbuat. Aduh. Ustadz ini kalau orang bodoh bisa Ustadz ngomong kayak gitu, sama orang bodoh bisa percaya tetap Ustadz. Bu, ini Bu ya, ini saya menampilkan kitab Anda. Saya bukan penulis, saya cuma beli kitab Ibu, ya lalu saya tunjukkan isinya ke Ibu. Kenapa saya yang disalahin? Kenapa saya yang disalahin coba? Iya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu memberitakan tentang Bible Kristen itu dengan pendusta. Loh, ini sekali lagi ya. Memberitakan itu seperti Edis, ada dalil. Nah, lagi-lagi kita bisa mendengar ibu misionaris ini membanggakan Edis TV. Edis TV yang kabur ke Amerika dan tujuannya ingin menghujat, dan di sana ia menipu Kristen untuk berdonasi, katanya untuk mendirikan rumah apologet, tetapi dimakan sendiri. Dan perlu ibu tahu, untuk Edis TV pernah mengatakan seperti ini. Saya sudah sering mengatakan ya, bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Nih, saya bacakan lagi ya Bu ya, Yeskel 16 ya. Ini nggak ada saya ubah ya, bukan saya yang nulis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan
baca sendiri. Tuh. Ini kitab ibu, Alkitab ibu, bukan saya yang tulis ya Bu ya. Ya kan? Oh, ini bukan saya yang tulis ya. Aduh. Oh, nanti ibu tuduh. Alkitab itu apa? Nanti ibu tuduh saya pula emang ada kan gitu. Seperti itu kan tidak ada. Kenapa? Ustaz mengerti nggak apa tertulis di Alkitab? Makanya itu yang tertulis saya mengerti. Kenapa? Saya tunjukkan sama ibu kan. Saya tunjukkan sama ibu tulisannya begitu, silakan ibu jelaskan sama saya. Maksud saya gitu. Mengartikannya ke dalam yang benar jadi sesat. Tidak boleh begitu. Dari tadi saya cuma membaca, Bu, nggak ada mengartikan. Masalah ini verbal palsu. Iya, itu kan pertanyaan. Dari tadi saya cuma membaca, ya Bu ya, membaca kitab ibu gitu. Kok salah sih saya baca kitab ibu? Gini Ustaz, banyak saya tengok ustaz-ustaz yang lain Aduh. memberitakan tentang Alkitab dan agama Kristen ini mendusta. Tidak seperti yang di Alkitab tulis. Coba ibu tanya penonton, apakah saya berdosa gitu ya? Tanya ke penonton, ya. Tanya ke jalan yang sesat. Padahal yang tertulis di Alkitab itu ke jalan yang benar. Coba ibu tanya. Kan dan memberitakan itu kepada semua manusia, 23.000 memandang di mata. Iya, atau kayak gini ya Bu ya, nanti ibu ya bawa kitab ibu tanyain langsung ke Edis, jangan ke saya ya. Nggak perlu, karena kan kan kayak gitu, buka sendiri lah Bu, jangan nuduh saya gitu. Ngapain ibu tuduh saya, baca aja ibu belum. Kenapa Pak Ustaz memberitakannya, membalikannya menuju ke sesat? Padahal yang tertulis bukan seperti itu. Ini kan saya buka yang tertulis toh. Ya, maksudnya itu apa? Coba Pak Ustadz ceritakan. Menarik namun juga menggelitik. Sebuah peristiwa terjadi ketika seorang muslim hanya membacakan ayat dari kitab suci umat beragama Kristen dan dengan fokus bertanya, apa maksud dari ayat ini? Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Para jemaat terdiam dan juga bahkan misionaris itu tadi pun tidak mampu memberikan penjelasan. Beberapa pihak kemudian menilai mungkin inilah alasan mengapa kitab suci tersebut sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak, sebab ada bagian-bagian yang memang tidak etis untuk dibaca tanpa bimbingan dan penjelasan yang matang. Nah, perdebatan pun menghangat. Di satu sisi umat Islam hanya membaca apa yang tertulis. Di sisi lain, sebagian umat Kristen justru merasa tersudut oleh isi Bibelnya sendiri. Sebuah momen yang menunjukkan terkadang kejujuran dalam membaca bisa lebih menohok daripada 1000 kata tuduhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.